Kejadian 28 ayat 12, pada waktu itu Yakub ya. Yakub itu di Betel, dia tidur dan dia bermimpi bahwa dia melihat ada tangga ke surga di tempat itu. Tangga ke surga dan malaikat Tuhan turun naik di tempat itu. Jadi seperti suatu gerbang ya, suatu pintu menuju surga. Nah, kasih dalam Tuhan, maka tempat itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Betel. Betel ya. Bet itu bait atau rumah. El itu Elohim. Jadi rumah Elohim. Betel itu adalah rumah Elohim. Karena di situ Yakub dia melihat malaikat Tuhan. Nah, kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru Tuhan katakan, ya, ini umat perjanjian. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Jadi di situ ada dimensi surga. Ada terbuka satu dimensi. Karena di surga Tuhan katakan, ketika Thomas bahkan rasul-rasul bertanya, Tuhan, tunjukkan kami surga. Di mana surga? Tuhan cuma jelaskan sebagai perumpamaan. Kerajaan surga itu seumpama dengan biji sesawi yang ditaburkan, kemudian dia bertumbuh menjadi pohon, dan di sana burung-burung bersarang. Kerajaan surga seumpama ragi yang ditaruh, ya, segenggam ragi, tumpuk ragi yang ditaruh di satu adonan, kemudian dia mengkemiri seluruh adonan yang ada. Ketika ditanya lebih jauh, Tuhan katakan, kerajaan surga ada di dalam dirimu, di dalam hatimu. Itulah kerajaan surga. Sudah tahu, kerajaan surga adalah satu dimensi tersendiri. Ya, memang tidak dapat diukur dengan ruang dan waktu. Dia itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Surga itu kekekalan. Ya. Dia tidak ada hari, tanggal. Ya. Di situ suatu dimensi tersendiri, satu kekekalan. Ya. Nah, orang mau ke surga, banyak orang yang sudah pernah melihat surga, cukup lumayan banyak. Saya baca lewat kesaksian, termasuk anggota keluarga saya. Anak-anak itu melihat ketika rohnya dibawa oleh 2 malaikat. Dibawa oleh 2 malaikat dan membawanya kepada Tuhan. Dia melihat surga, Samayim, kalau bahasa Ibrani, bahasa Israel, Samayim. Dan juga diperlihatkan alam siksa Hades. Alam siksa neraka itu di mana iblis disiksa. Kalau Hades saat ini alam maut, di mana iblis bertakhta dan berkerajaan, dan jiwa-jiwa di sana disiksa. Orang-orang yang mati di luar Tuhan itu disiksa di sana. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi perjalanan menuju ke surga, banyak kesaksian orang itu dia perjalanan yang terbang, suatu kecepatan yang di luar memang kecepatan dari jangkauan manusia, itu melampaui kecepatan cahaya. Ya, sedemikian, maka tiba-tiba sudah sampai. Ya. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan atau malaikat-malaikat, mereka pergi ke suatu tempat, banyak kali mereka tidak terbang langsung muncul di situ. Jadi kekasih Tuhan, surga itu sebenarnya suatu dimensi. Dan puji Tuhan pada kita, jadi kita mohon respon ya. Nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Amin. Jadi itu surga adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan jarak dan perjalanan tertentu. Tidak bisa. Dia hanya lewat suatu kemampuan. Apabila Tuhan memberi kita karunia itu, seperti yang ada pada malaikat-malaikat, tiba-tiba mereka sudah sampai di surga. Ya, seperti itu. Mungkin dia ada, katakanlah mungkin, kemungkinan belum ada manusia yang jelas, ya, secara ilmiah. Mungkin dia ada di suatu galaksi tertentu,
sangat jauh, beribu miliar cahaya tahun. Ya. Tapi kalau kecepatan di dalam alam iman, alam roh, itu bisa dalam sekejap sama. Tapi mungkin juga surga itu ada di antara kita, tapi di dimensi tersendiri. Contohnya Taman Eden. Taman Eden itu adalah surga pertama. Boleh banyak orang bisa bantai, tapi saya katakan surga pertama, tingkat pertama adalah Taman Eden. Taman Eden itu ada di bumi, tapi saat ini tidak ada yang bisa masuk ke situ, karena itu telah sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, maka Taman Eden itu menjadi dimensi tersendiri, tertutup, ada malaikat yang menjaga, ya. Nah, pintu gerbang menuju Eden itu disebut portal, ya. Pintu gerbang menuju surga itu disebut portal kalau bahasa kita sekarang. Nah, yang Yakub lihat itu adalah portal atau gerbang di mana terbuka dimensi untuk menuju surga. Nah, di tempat ini juga, di ibadah ini, ya, ada portal. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka terbukalah dimensi surga di sini. Secara iman di alam roh tidak nampak dengan jasmania. Nah, pada ibadah kita di dalam pekerjaan roh, di dalam gereja ini, saudara, sejak lama saya melihat ketika kita beribadah, ibadah yang begitu dahsyat, kehadiran Tuhan begitu kuat, maka akan nampak di dalam penglihatan bahwa loteng atau pembatas rumah ini, atap rumah ini tidak ada lagi, saudara. Yang ada hanya seperti terbuka. Artinya apa? Terbuka pintu gerbang surga, portal surga terbuka. Karena itu di ibadah kita sering berlaku sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 19. Tuhan berkata, "Padamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat sampai di surga. Apa yang kamu orakkan di bumi, terorak sampai di surga." Amin. Nah, kasih dalam Tuhan, maka di sini ada portal surga, ya. Anda menikmati hadirat surga itu, nuansa surga. Di Sabat ini ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya. Itu ada di ibadah Sabat. Ada aliran-aliran terjadi ketika ibadah ini ditabiskan, ya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama Bapa? Adalah Yahweh. Siapalah Putra itu? Adalah Yeshua Mashiach. Siapakah Roh Kudus? Yaitu Ruach HaKodesh Yahweh. Bapa, Putra dan Roh Kudus ini adalah Esa adanya, ya. Seperti pada kita ada roh, jiwa dan tubuh. Saudara kasih Tuhan, pada kita ada roh, jiwa dan tubuh. Tubuh ini adalah fisik kita yang kelihatan secara jasmani. Jiwa kita adalah karakter, adalah jati diri kita, adalah sifat kita, ya. Dan roh kita adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu aspek, ya, sesuatu sifatnya roh. Ya, demikian juga pada Tuhan. Tuhan itu ada namanya physical atau super eksistensi, yaitu eksistensi super yang melampaui segala hal. Itu bertakhta di surga. Sudah banyak orang melihat itu, yang menyaksikan itu, termasuk anak-anak. Dia melihat di surga bahwa ada yang bertakhta di surga, dan dia bertakhta. Dan dia memang wajahnya tidak bisa dilihat orang, hanya tubuh jubah, tapanya, dan malaikat-malaikat. Keadaannya begitu agung, suci, dahsyat, luar biasa. Kasih Tuhan. Itulah eksistensi fisik dari Bapa di surga. Dan dia ada aspek yang disebut jati diri atau jiwa atau kebenarannya, yaitu firman, ya. Firman itu yang menjadi daging adalah Yeshua Mashiach, ya. Dia adalah bagian dari Bapa yang. Kenapa dia disebut anak? Memang tidak salah dia disebut anak, ya. Karena dia adalah berasal dari Bapa Yahweh yang keluar, ya, yang keluar dari Bapa Yahweh.
satu bagian dari pribadi Bapa Yahweh. Jadi memang tidak ada bahasa yang sempurna di dunia. Tidak ada bahasa manusia yang memadai yang bisa menjelaskan begitu simple dan sederhana, begitu efisien, saudara. Tapi memang benar, dia datang di dunia ini, dia menjadi daging, dia menjadi anak manusia, dia menjadi anak Elohim yang maha tinggi juga. Dia juga disebut Tuhan ketika dia lahir di kandang Bethlehem. Banyak saksi melihat berkumpulan gembala-gembala, ya, kambing domba. Mereka didatangi oleh beribu-ribu malaikat yang memproklamirkan, pada hari ini telah lahir bagi kamu Kristus Tuhan. Jadi malaikat-malaikat saja mengatakan dia Tuhan. Ribuan jutaan malaikat mungkin datang seperti itu, ya. Tidak terhitung jumlahnya. Malaikat memproklamirkan dia Tuhan, ya. Jadi saudara, begitu kita ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa Yahweh, Yesua dan Ruh Akudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka ibadah di sini ada portal, ada gerbang surga terbuka. Amin. Saudara boleh simak, nanti kita akan buka ruang tanya jawab, ya. Karena sebagaimana Paulus juga, waktu dia mengajar di gereja mula-mula, dari tempat satu ke tempat yang lain, ke sinagog satu ke sinagog lain, dia mengajari, berkhotbah dan mengajak untuk berdialog, berdiskusi. Nah, itulah metode pembelajaran yang terbaik, ya. Kalau satu arah saja pengajaran tidak maksimal, tapi kalau ada tanya jawab, itu suatu yang lebih lagi optimal, ya. Nah, kasih dalam Tuhan, pada kita di tempat ini terbuka gerbang surga, ada portal, ya, sebagaimana di perjanjian lama, ya, Yakub melihat ada gerbang surga terbuka dan ada tangga ke surga. Di tempat ini juga adalah imamat kudus. Berapapun jumlah kita yang ada saat ini, ketika kita beribadah, ada terbuka di tempat ini, yaitu portal surga, gerbang surga terbuka, dimensi surga. Anda melihat kita cuma beribadah berapa orang mungkin, ya, tapi saudara tidak melihat banyak malaikat bersama kita. Amin. Saudara, kita ibadah ini adalah imamat kudus, tidak akan terpengaruh dengan jumlah besar dan jumlah kecil, ya. Karena bersama kita lebih berharga adalah para malaikat, terlebih Bapa Yahweh, Yesua Mesias hadir di tempat ini yang menyampaikan inspirasi hikmah dan wahyu tentang kebenaran firman Tuhan. Maka ibadah ini, saudara, ada kuasa, ada otoritas. Kalau Anda sakit, Anda akan sembuh. Anda lemah jadi kuat. Anda susah disembuhkan. Anda yang mengalami berbagai-bagai problema, ada pertolongan aja. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita harus memahami Sabat itu sebenarnya sifatnya Sabat adalah relaksasi. Relaksasi seperti saya sudah sampaikan pada yang lalu. Kita mengalami damai sejahtera, aliran surga terjadi, ya. Aliran surga. Jadi sangat rugi pada kita apabila kita tidak menghayati. Bagaimana penghayatan itu? Saudara, Anda akan menghayati surga. Sebagaimana kalau Anda memang mengharapkan, Anda mengimani bahwa aliran surga terjadi, ya, maka itu terjadi. Karena semua peristiwa iman, semua peristiwa spiritual, semua perkara mujizat harus diterima dengan iman. Contohnya, seandainya Tuhan saat ini ada di antara saya dan saudara, dan dia berkata, terimalah berkat, tapi Anda tidak terima dengan iman, Anda hanya acuh tak acuh, maka berkat itu tidak akan menjadi bagian saudara, ya. Dia akan lewat begitu saja. Tapi Anda harus bersifat seperti, ya, kalau saya ilustrasikan saat ini,
Anda harus seperti spons, ya. Spons itu ketika dia masuk di air, dia menyerap air itu sebanyak. Anda harus begitu, saudara. Ya. Begitu juga saat ini. Banyak orang dia beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan katakan apa? Percuma mereka beribadah karena hatinya jauh daripada. Ya? Mungkin hatinya cuma di berkat, dan berkat. Uang dan uang. Ya? Maka dia beribadah cuma uang begitu. Nah, banyak orang akhirnya tidak menikmati berkat Tuhan. Padahal, saudara, berkat surgawi seperti Anda menerima seperti spons. Ya, ketika dia masuk di air, dia menyerap air. Nah, kita di tempat ini terbuka portal surga, portal dimensi surga. Kalau Anda tidak menyerap nuansa surga, aliran surga, sukacita surga, Anda akan rugi besar. Ya? Rugi besar. Minimal Tuhan mengaruniakan kepada kita berkat itu mingguan, berkat surgawi itu mingguan. Anda harus menerima damai sejahtera yang cukup, yang kental, yang padat. Anda menerima damai ini, karena itu menjadi kebutuhan satu minggu berjalan. Kalau Anda kekurangan damai sejahtera, Anda akan stres. Kenapa orang banyak stres? Karena dia damai sejahtera hilang, atau damai sejahteranya kurang dalam diri. Maka dia hidup dalam kegelisahan, ketegangan, kecemasan, amarah, ketegangan, ya, konflik di dalam dirinya. Maka dia stres. Orang kalau penuh damai sejahtera, tidak mungkin dia stres, tidak mungkin. Orang Kristen sejati, yang dekat dengan Tuhan, yang penuh damai sejahtera, tidak mungkin dia stres, tidak mungkin. Itu saja. Saya pernah belajar ilmu kebatinnya, tenaga dalam, sihir, ya, hipnotis, yoga, tenaga dalam, silat, ya, tenaga dalam keraton dan lain sebagainya. Saya belajar semua itu. Saya belajar mantra tahu. Jadi kalau orang bekerja kuasa gelap, segala macam cara saya tahu. Saya bisa tahu, oh ini orang ini dia, ada muatan ini. Karena saya pernah belajar. Nah, kenapa orang, ya, ketika dia memperoleh damai sejahtera, dia memperoleh sesuatu sangat berharga. Itulah radiasi surga, nuansa surga, suasana surga. Damai sejahtera kita berbeda dengan dunia punya. Dunia punya damai sejahtera. Kalau dia semedi, dia menenangkan diri, dia mulai mengatur nafas, dia mulai mengatur pikirannya, fokus, dia susunan saraf semuanya mereka harmonis, serasi dan teratur. Maka dia bisa duduk diam berjam-jam, dia mengalami ketenangan damai sejahtera. Itu dunia punya. Tapi yang pada kita ajaib, damai sejahtera kita secara manusiawi. Ini Tuhan pernah menjadi manusia, toh? Dia telah memperoleh damai itu. Dia puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan minum, duduk dalam doa, ya? Dan dia mencapai damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Tuhan katakan dalam firman Tuhan apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Anda kalau hidup dalam damai sejahtera, Anda akan jadi orang yang hoki. Betul. Ini saya bicara ilmu damai sejahtera, ilmu ketenangan. Manusia, kenapa dia sakit? Karena di dalam dirinya dia mengalami apa? Organ satu dengan organ lain mulai malfungsi, mulai tidak kompak, mulai tidak saling menunjang, atau dia mengalami stres, ya, maka dia sakit. Karena itu pelajaran Cina tentang ilmu penyembuhan, mereka berkata bahwa sebenarnya manusia sakit karena dia terjadi namanya unbalance, ketidakseimbangan dalam diri. Kalau dia hidup dalam damai sejahtera, dia tidak mungkin sakit. Biar dia sakit, dia sembuh. Amin. Firman katakan hati yang gembira adalah obat. Orang biar sakit, kalau dia gembira, ada suasana damai, ada suasana sukacita, biar sakit dia sembuh. Amin. Jadi itu bagian ini tetap suka. Nah, kekasih dalam Tuhan,
menangnya kita di ibadah ini, ketika di ibadah kita terbuka portal. Sama yang tadi itu, Yakub melihat langit terbuka, ya. Kemudian ada tangga. Malaikat Tuhan turun. Di sini juga imamat kudus ini bukan pekerjaan, bukan kehendak saya, bukan saya yang dirikan. Ini adalah petunjuk Tuhan. Tuhan yang buat pekerjaan. Dia akan mulai sekecil apapun, dia akan menjadi besar sebesarnya. Sama dengan biji sesawi. Firman katakan biji sesawi itu adalah salah satu dari biji yang terkecil di dunia. Ya. Tapi ketika dia telah bertumbuh, dia akan menjadi besar dan burung-burung datang bikin sarang. Berarti menjadi pohon besar, loh. Ya. Karena kalau pohon kecil, biasanya burung dari sarang. Burung itu bikin sarang di pohon besar, ya. Nah, begitu juga pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Di sini ada imamat kudus, ada portal, ya. Ketika kita menyembah mulai dengan tabiskan ibadah, menyembah dan berdoa, maka hadirat Tuhan telah ada. Anda imani bahwa minggu berjalan menjadi minggu sukacita, maka Anda mulai berglori dengan memuji-puji Tuhan. Anda menyembah Tuhan. Anda menganggap bahwa hidup ini adalah sesuatu yang dirayakan dengan sukacita, adalah suatu pesta. Maka itu kan terjadi. Itu sesuai iman. Hidup kita ditentukan lewat ibadah. Kalau hari ini Anda beribadah dengan sukacita, dengan berglori, berkemenangan, ya, maka minggu berjalan terjadi begitu. Jadi berkat Anda, baik berkat surgawi, bahkan berkat jasmani, bukan diset oleh upaya Anda, tapi oleh ibadah sesuai dengan iman, ya. Jadi kalau Anda beribadah, sungguh-sungguh beribadah, berikan kekuatan, berikan persembahan. Jadi bukan nanti uang Anda persembahkan, amin. Anda beri energi hati Anda, hati pikiran Anda persembahkan untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian, ya. Mungkin secara manusia orang dari luar melihat kita ini seperti orang bodoh, ya, silakan, mereka punya anggapan begitu. Seperti Daud yang menari di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan, ya. Sampai-sampai istri bilang, Daud, kamu ini seperti orang gila, ya. Tidak jaga wibawa, kamu ini raja, kenapa kamu buka baju, menari di buka banyak orang, seperti orang gila, dia bilang. Padahal itu adalah respon suatu penghormatan kepada Tuhan. Dia mempersembahkan apa? Dia wibawa persembahan. Dia tenaga, semua menari sekuatnya, menari dan menyanyi sekuatnya. Saya pernah coba di kamar kepenuhan sukacita. Saya menari, melompat, berputar-putar. Saya pikir, sebegini itu Daud. Luar biasa. Saya pernah merasakan, memang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Orang yang model seperti ini pasti kesehatannya terbaik. Amin. Karena apa, saudara? Sistemnya. Apa yang engkau persembahkan sama Tuhan? Kekuatan, tenaga, kesehatan, kehormatan, wibawamu engkau campakkan, engkau persembahkan kepada Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan gantikan kekuatan, tenaga, urapan, Tuhan tambah kuasa, wibawa, otoritas. Coba kamu perhatikan. Orang yang cenderung jaga-jaga wibawa, dia suka orang hormat-hormat dia. Kalau duduk ibadah, angkat dada, tidak mau menunduk, tidak mau merendah. Orang ini tidak terhormat loh. Biasanya orang cuma olah-olah, toh? Orang sombong, orang taiminya, cuma diremehkan. Tapi orang, kalau dia datang kepada Tuhan, mempersembahkan, dia berwibawa, dia tidak tahan. Sama dengan di kitab Wahyu, 24 tua-tua, mahkota mereka campakkan di hadapan Tuhan, tersungkur. Itu artinya merendahkan diri, menghampakan diri seperti kanak-kanak yang murni. Apa yang terjadi? Apa yang kita persembahkan seperti kewibawaan kita, kehormatan kita, tenaga kita, eksistensi kita persembahkan sama Tuhan. Maka Tuhan gantikan. Amin. Tuhan kembalikan. Karena hukum surga dan hukum dunia, apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Orang cuma jaga-jaga wibawa, lebih hari habis dia puji. Betul. Orang taiminya makan puji, semakin dia enak. Orang
semakin dia naik. Tapi orang yang begitu menghambakan diri di hadapan Tuhan, sama dengan Daud. Daud ya, saya bilang, Daud dia musuh banyak, raksasa-raksasa lagi. Dia bunuh 3 raksasa lagi, selain Goliat. Daud itu kalau dia maju perang dari jauh saja musuh-musuh dengar Daud penama, Totofore begini langsung mau goyang, takut, pada kecili. Kenapa dia? Karena dia mempersembahkan ketakutan dia, kehormatan, penghormatan, kekuatan dia persembahkan sama Tuhan. Ya, maka apa yang terjadi? Daud itu sangat berwibawa. Kalau dia berdiri di muka bangsanya dia bilang, diam, langsung diam semua. Sedang di peperangan tentara musuh dia bilang, diam, diam semua. Daud ini kecil, tapi sangat berwibawa. Kenapa? Karena dia mempersembahkan dirinya. Oke, nanti saya harap ada responnya, ada pertanyaan boleh. Karena ini khotbah sama dengan Paulus, sama dengan Rasul awal itu nggak jaga pakai slide, ya toh? Rasul awal dia sampaikan saja DP kemurnian apa yang Tuhan. Paling kali dia bertanya, orang-orang tanya silat, Jefi bertanya silat. Oke? Nah, orang jalan dulu. Jadi itu kasih Tuhan di tempat ini ada portal surga terbuka, gerbang surga, dimensi surga. Jadi kalau di ibadah ini anda imani ada aliran kekuatan, aliran damai sejahtera, sukacita. Amin. Itu sudah akan Anda terima. Banyak orang begini misalnya, pergi ibadah dari 10 orang ini, mereka datang ibadah berbeda-beda motivasi, berbeda-beda iman. Ada datang begini, apalagi tahun baru begini tuh, sepatu baru, baju baru, celana baru, rambu baru. Dia datang ibadah cuma mau tampil supaya orang-orang orang aku gagah mantap dia no. Dia datang ibadah motivasinya supaya dilihat orang, supaya dipuji. Ada komandan datang begini, lagi sakit, dia beriman, kita mesti ibadah. Kalau kita ibadah kita pasti sembuh. Rematik atau apa, encok, ya? Atau apa dia nama, asam urat tinggi. Oh, kita datang ibadah, kita pasti sembuh. Karena di ibadah ada kuasa Tuhan. Amin. Dia datang, dia sembuh. Jadi dari 10 orang ada 10 model motivasi iman, 10 model iman. Jadi Anda hati-hati saudara, jangan terjebak mungkin ibadah. Oh, supaya Pak Pendeta Lia saya ada ibadah, saya hadir. Beriman Pak manusia ini. Aduh. Atau ada yang lain ibadah begini. Ibadah biar coba. Pokoknya yang penting ibadah. Cuma karena apa? Seremoni. Ya, supaya karena kebiasaan kan tuh. Nah itu saudara, Anda harus ibadah datang dengan iman. Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan ke Tuhan. Jadi kalau orang beriman datang, Tuhan pasti senang. Orang mau menghadap Tuhan itu. Yang benar ini, kita harus datang beriman kepada Tuhan. Jangan beriman pada manusia. Saya pakai baju gagah. Gagah lu bilang gagah. Ujian manusia ini, ini sia-sia ini boleh bagi. Amin. Orang datang ke Tuhan. Kalau saya datang beribadah, saya beriman, saya terima kuasa. Saya beriman, saya terima urapan. Saya beriman, saya terima damai sejahtera. Amin. So itu biar di tengah bahaya, kita cuma tertawa. Damai sejahtera, tidak ada takut. Orang kalau pun damai sejahtera, tidak takut. Sedang Daud, ini dia menghadap Goliat, dapat aku Goliat. Baru dia DP suara saja orang tentara Israel langsung tutup lari semua. Hoi, sini kau, maju. Jangan ada yang maju, semua begini. Baru suara. Baru DP tampang tentu setan semua. So seluruh tubuh itu setan semua.
banyak kekuatan gelap. Tapi Daud kecil tinggi pinggang. Anak ini hari ini karena menjadi makanan burung-burung juga. Karena daging kita mau kasih makan burung-burung. Nggak takut, santai, relax dia, relax dia. Karena Tuhan orang membidik ini dengan alih-alih dengan umpan ini, kalau dia tidak relax, tidak tenang, dia kena. tidak kena. Ini orang tatengan di Kalau- pesta no. Kalau tangan sotofore begini tidak mungkin, tidak mungkin kena. Bayangkan satu sasaran nih, katakanlah 5 meter, cuma berlubang begini. Kalau Anda tidak tenang, Anda tidak relax, tidak mau kena. Babi di saya pakai senjata sotofore begini, ya, di kepala kena kaki. Nah, jadi kasih dalam Tuhan, Daud itu penuh damai sejahtera. Kenapa dia berhasil? Ketika dia datang beribadah, dia sungguh-sungguh all out segenap hidupnya. Dia persembahkan pada Tuhan. Rasa tenaga, rasa sakit sekalipun, dia persembahkan. Dia berikan hidupnya. So itu kalau dia memuji Tuhan memang all out, menyembah sungguh-sungguh. Dia beriman. Nah, saudara, di ibadah itu, kalau Anda tidak beriman, tidak terjadi. Misalnya Tuhan bilang, terima berkat, Anda cuma cuek. Cuma lewat itu. Anda terima. Nggak terima. Iya, karena Tuhan katakan, semua harus dioleh dengan iman. Tanpa iman, tidak terjadi. Nah, saya beriman. Saya beribadah ini. Saya beriman sampai dapat kuasa, otoritas, dapat aliran-aliran damai sejahtera. Amin. Saya itu orang lain di hari-hari berlalu, orang-orang lain stres, saya tidak ada stres. Bahkan di segala tantangan saya ketawa. Amin. Biar dia sakit sudah. Saya satu hari ada sakit semua mati. Kita sudah lihat, aduh mau pakai jas ini semua masuk kubur ini dia bisa mati loh. Infeksi semua yang paling bahaya, infeksi usus gitu. So itu sakit sekali tuh. Masalah jangka belakang sudah hitam. Kita bagi obat itu dengan apa? Minta petunjuk Tuhan. Itu kalau apa mesti banyak makan buah. Tetap bergumul, berdoa terus. Berdoa. Supaya pencernaan. Ah, iman kita menyembuhkan. Jadi, sudah apa? Ya, ibadah itu sangat berharga. Amin. Asal dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan benar bilang tadi cuma yang penting hadir tuh. Ada orang begini. Nanti ibadah kalau ada masalah. Kalau ini lagi aman-aman, lagi melimpah. Lupa Tuhan. Model begini Tuhan bilang begini. Orang model begini Tuhan bilang Sampai begini. itu dia dapat cobaan, apa iya Tuhan? Oh Tuhan. Orang begini biasanya Tuhan bilang begini. Oh iya, tak apa-apa. Nanti baku dapat dibawa. Nanti baku dapat lagi kalau sudah ada masalah. Kalau sudah ada masalah, kemana baru datang pada Tuhan. Oh Tuhan. Ingus, tuh air mata dan ingus baku dapat. Udah. Nanti ada masalah baru cari Tuhan. Nggak boleh. Tuh orang Pada begini. saat nak ada masalah, Justru waktu sehat-sehat, datang Pak Tuhan kasih akan selalu. kalau saya ini, Tuhan kalau saya sudah berkat besar, sudah berkat M misalnya. Kita semua puasa-puasa tuh. Hei, lain kumahin. Lain. Oh, Tuhan. Karena apa? Kita semua fokus Tuhan, jangan salah pakai ini doi. Loh? Nah itu loh. Jangan salah pakai ini mesti puasa memang. Tuhan, mau salurkan kemana? Nah, itu. Jangan banyak uang. Oh, makan pokoknya santai. So lupa ibadah lagi. Aduh, cilaka ini. Cilaka itu begitu. Jadi, saudara, kita mesti DP nama revolusi mental. Amin. Oh, benar. Justru waktu karena melimpah, mesti lebih kencang dengan Tuhan. Tuhan, jangan sampai iblis bagi apa kita Tuhan, lindungi terus. Iya betul itu. Berlindung terus. Karena kalau Tuhan tidak lindungi, satu kali iblis bagi, biar berkat M, kelar. Habis itu. Kelar. Ada orang kena sakit, ada tuh pejabat di sana. Dia halang itu pejabat satu mau naik, anak Tuhan ini, dia halang. Akhirnya Tuhan bikin
habis dia itu yang halang-halangi. Ah, Dia pemas, dia apa? Habis cuma pakai apa? Berobat Ya, ke Singapura, berobat ke Malaysia di Perak, berobat. Habis itu dalam waktu singkat. Pakai berobat, habis. Padahal emas berkilo-kilo. Karena dia menghalangi ada anak Tuhan mau naik, dia main curang. Nah, ini kesaksian. Jadi saudara, kalau itu kan iblis tuh memainkan, sama dengan, dia bilang, kalau kita tidak ada perlindungan dari Tuhan, iblis hantam, kelar tidak lama. Dia banyak. Jadi begini kasih Tuhan, kita harus ibadah sungguh-sungguh. Tahun berjalan ini, saudara, ya. Dan terutama kita jadi gembala untuk pribadi kita. Amin. Kita iya. mesti banyak. Ini sabat lah. Ya, sabat itu sebenarnya berkat. Kalau kita relaksasi di sabat itu tidak boleh ada stres. Mesti kenikmatan terus. Ya. Ini yang jauh, nikmati. Anda tidak boleh melakukan pekerjaan yang melelah. Maksudnya apa? Saudara tahu kalau kita beristirahat dengan benar, ya, maka hari ini menjadi hari relaksasi. Sel-sel tubuh kita akan dipulihkan. Pekerjaan yang mengalami kerusakan dipulihkan. Kalau kita beristirahat benar, maka ketika kita besok kerja, kita pergi. Orang lihat orang Israel, tidak bisa dipungkiri. Mereka punya pola sabat itu. Itu yang membuat mereka menjadi unggul. Bangsa di dunia, Israel paling unggul di semua ukuran, di semua aspek, ya. Sumber daya manusia, mereka hebat, ya. Ekspor, impor, militer, intelijen, perdagangan, industri, semua mereka di depan. Dalam negara kecil, ya. Apa rasanya? Sabat itu mengandung janji, amin. Jadi saudara, tadi di Yesaya 58 ayat 13-14, sabat itu sebagai kenikmatan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu bersabar, aku membuat kamu berkendaraan kemenangan, melintasi puncak-puncak. Bukan puncak gunung-gunung, saudara. Mount Everest, Mount Kelabat. Bukan itu. Tuhan buat, katakan, aku akan membuat engkau mencapai puncak-puncak daripada kualitas hidup. Apakah itu kemakmuran? Apapun itu kesejahteraan, kesehatan. Orang bersawat juga sehat, saudara. Itu kesehatan. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi yang paling hebat di dalam sabat kita, bahwa di sabat itu kita menyerap yang namanya surga, kekuatan surga, otoritas surga, kuasa surga. Saudara, di dunia ini banyak kuasa, toh? Coba panggil kamari. Boleh Anda undang, coba. Anda berhadapan dengan kuasa iblis, misalnya dari tempat keramat. Kami banyak menghadapi begitu. Mereka perintah, iblis roh, dapat tahu roh apa? Loa. Kumpul tangan. Semua kuasa di dunia ini tunduk kepada kuasa Bapak Yahweh. Nah, kita yang menerima raja di kuasa. atas segala raja kok. Iya. Coba. Ya. Jadi kuasa otoritas dunia ini, kalau Tuhan anak-anak Tuhan sudah berdoa, iblis penghalang, mantra, kekuatan sihir, kekuatan santet, kekuatan pendukunan hancur. Saudara, saya mau saksikan juga ada seorang bertobat, orang sudah menjadi anak Tuhan lah. Namanya apa? Yang pernah menjadi dukun hebat, andalannya Soeharto dan keluarga Cendana. Namanya Pamungkas, Ki Gendeng Pamungkas. Dia bilang, itu orang Kristen paling tidak mempan santet. Dia bilang, jadi dia kalau mau ada proyek disuruh bunuh orang ya. 25 ayat 8. Nah, Baca-baca kok cuma. jadi sahabat itu sebenarnya berkat untuk kita. Ya. Di situ kita akan menimba, menyerap energi surga, kekuatan, urapan. Ya. Di situ. Nah, di sini. Jadi saudara, kalau siapa yang tidak bersabar itu rugi.
orang kalau dia kerja satu minggu 7 hari non stop, lama-lama ada yang kalah. Sebab Tuhan kan pernah kerja cuma 6 hari. Organ tubuhnya Di hari ketujuh dia berhenti loh. akan cenderung orang seperti itu akan sakit. Tuh. Sakit. Karena Lama-lama. terpaksa. Kenapa? Dia tidak ada istirahat cukup. Istirahat orang malam itu, kebanyakan orang di dunia ini tidak tahu istirahat benar. Istirahat sempurna tidak benar. Kenapa? Banyak istirahat, pikirannya jalan, jantungnya tetap begini-begini. Apalagi dia mimpi buruk. Wah, apa begini jantungnya? Tidak ada istirahat itu. Seringkali orang istirahat, dia bangun malah badannya sakit-sakit. Itu tandanya dia tidak istirahat benar. Orang istirahat benar, dia penuh damai sejahtera. Dia rileks, nyaman, enak, bangun sehat, fresh. Nah, itu tanda dia istirahat benar. Banyak orang istirahat pikiran sana sini. Terbawa di mimpi lagi, mimpi buruk lagi. Bangun kembali, keringat dingin, jantung begini-begini, badan sakit-sakit. Sebenarnya orang kalau polanya dia biasa bersabar. Sabar itu full relax, nyaman. So itu harus manage kehidupan. Kalau mau sabar, jauh hari sebelumnya sudah siapkan makanan untuk dimakan, pakaian, supaya waktu sabar tinggal santai aja. Sudah ada makanan, ya mungkin tinggal dipanasin lah. Harus bisa memanage hidup. Orang yang rajin bersabar, benar, dia punya manajemen kehidupan bagus. Contohnya saya katakan orang Israel, orang Yahudi itu secara fisik mereka punya sahabat boleh contoh, betul-betul beristirahat, tidak melelahkan, ibadah, kemudian mereka sharing firman dengan anak-anak, sampaikan nasihat-nasihat. Mereka duduk-duduk ngobrol-ngobrol, makan-makan. Kalau keluar, kalau Advent kalian melaksanakan itu, ya, tapi lain gitu. Nah kita sahabat roh, terutama harus pikiran itu benar-benar damai. Ya. Sahabat yang benar. Oke, Yesua Tuhan ya, waktu perjanjian baru itu gereja bersahabat, tidak berubah. Ya. Coba baca waktu Tuhan sudah naik ke surga, Rasul Paulus mengajar tiap sabat di bait suci, di sinagog-sinagog. Bahkan waktu itu bait suci dikuasai oleh Kristen. Bait suci. Dan di berbagai daerah kan ada sinagog-sinagog. Itu Paulus masuk situ mengajar tiap sabat. Hah? Orang Kristen itu bersabat sampai tahun 300. Tahun 325 ketika Konstantin menjadi kaisar, maka dia mulai berpolitik. Dia mau bikin orang semua jadi Kristen. Padahal dia Kristen KTP dia. Ya. Dia belum baptis. Dia cuma menang waktu itu karena dia memakai tanda salib, panji salib. Maka dia menang di Konstantin. Ketika dia jadi raja, maka dia berpolitik. Dia mau bikin semua orang Roma jadi orang Kristen. Maka dia bilang, tapi dia mau JP syarat, dia harus rubah itu ibadah jadi hari Minggu. Oh. Nah 325 akhirnya Paus 337 atau 3325 lah. 325, 10 tahun kemudian gereja ditetapkan untuk beribadah raya hari Minggu. Oh. Dan itu dipaksakan. Kaisar Konstantin ultimatum, barang siapa di hari Sabtu, hari Sabat, bermalas-malasan tidak kerja, itu dibungkamkan. Akhirnya, Oh, itu. banyak peraturan itu. dirubah. Hari Minggu padahal sebenarnya hari penyembahan kepada dewa matahari, Mitras. Jadi sebenarnya penduduk Roma itu pemuja matahari kan. Jadi mereka berpolitik lah supaya orang-orang
Roma ini bisa jadi penyembah masuk Kristen lah. Akhirnya dirubah. Nah, kekasih Tuhan, Sabat itu berkat. Karena itu harus manage itu. Jauh-jauh hari. Ibu Lestari, kalau bersabat itu jauh-jauh hari, mesti disiapkan dari hari Rabu kira-kira. Keperluan Sabat. Supaya di hari Sabat jangan jadi Marta. Waktu, lihat begini. Waktu Marta protes sama Tuhan. Tuhan, ini Maria, dia cuma selalu ibadah. Dia tidak jaga baku bantu di dapur, kata. Maria bilang ke Tuhan, Tuhan, bilang kok Maria baku tolong di dapur. Tuhan bilang, Marta, jangan kau repot dia. Itu dia melakukan, itu yang terbaik yang dia pilih. Di hadirat Tuhan, itu yang paling terbaik. Tapi jadi Marta juga bagus. Cuma maksudnya diatur waktunya. Paling cocok, tidak ada protes. Paling cocok jadi gabungan antara Marta dan Maria. Amin. Iya. Jadi waktu itu diatur. Kalau semua sahabat dari Jumat petang, ya hari Kamis atau hari Rabu sudah siap semua. Apa makanan? Ada hari persiapan. Baju yang disetrika sudah disiapkan. Pokoknya sekarang lewat utang, ya. Hari Sabat jam 6 teng tutup. Kalau mau langgar aturan ini sudah tanggung jawab, ya. Sudah ada taruh nawar. Tutup. Tidak ada. Karena apa? Itu Sabat itu yang orang melaksanakan benar itu dia berkat lagi besar. Orang mau ada Tuhan suka sesuatu dia berkat miliar Tuhan siap ke ini. Dengar semua Tuhan ada siapkan dia berkat miliar. Oh ini buka-buka melanggar Sabat cuma mencari ceperan. 200-300 ribu, 500-1 juta. Padahal Tuhan siap miliar. Akhirnya karena ikut Sabat betul. Kalau tidak ikut Sabat betul, melihatkan tegang, bahaya. Betul itu. Karena lihat Tuhan sejanji. Ini janji. Yesaya 53:13-14. Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan. Fasilitas Tuhan angkat. Kalau kamu bersabar benar, kamu pe kehormatan, kamu pe ekonomi, kamu pe kesejahteraan diangkat. Amin. Kamu pe kapabilitas, kamu pe bakat, talenta, karunia, Tuhan angkat. Siapa berkarunia? 1, Tuhan mau tambah jadi 2, 3 dan hebat. Amin. Kesehatan, beriman. Buktinya siapa? Musa. Sampai 120 tahun tuh Musa. Musa pe model bukan setua 70 80 dia berjalan kurang dengan tongkat. Enggak. Musa pe model itu berjalan. Gertak-gertak dia sama dia anak muda, rambut seputih tapi gertak-gertak dia. Gagah. Sampai dia 120 tahun Tuhan angkat DP roh, DP mata gagah. Pendengaran bagus. Tubuh bagus. Gagah itu Musa. Ada orang yang sudah lihat alam roh tentang Musa dan Elia. Musa itu gertak-gertak loh. Tertawa. Musa itu dia nggak hidup lagi. Dia kalau tertawa gagah. Sama dengan Elia kan. Tapi orang lihat dicatat di dalam itu dia Yosua lihat Musa mati. Itu yang dia lihat Musa mati. Tapi orang tidak tahu mana dia penjasat. Tidak ada tuh. Yang kita tahu dia nggak hidup Elia cuma. Itu teologi standar yang saya katakan Tuhan buka kepada saya. Ya, Tuhan buka kepada saya. Ya. Musa sebenarnya orang lancang. Itu batu kan Tuhan suruh tunduk. Dia pukul tuh batu. So itu dia dapat tegur. Dia nak masuk Kanaan. Karena Tuhan cuma suruh tunduk. Dia pukul. Begitu itu waktu dia semua dipanggil. Musa ini sama dengan Elia lebih kudus dari Elia. Sebenarnya dia mau naik hidup-hidup. Tapi lantaran dia lancang. Oh, dia tahu di waktu suruh tiba. Dia roh langsung keluar. Terus tinggal lebih kudus.
Orang kudus bisa. Oh. Di sini ada pero. Di tubuh naik, di pero naik. Ah itu yang Yosua lihat. Ini pembukaan. Karena itu saya bilang, kenapa jasadnya tidak ada? Enggak ada aja. Karena dia naik hidup. Oh. Dengar cerita. Tuhan terangkan sama saya. Waktu dia semua mau diangkat, dia pikir, oh sewaktunya. Langsung dia perok mati keluar. Roh keluar, dia tubuh tinggal. Yosua lihat mati bersama. Tapi yang dia tidak lihat, Yosua. Tuhan bilang, Musa, kamu turun. Masuk. Naik hidup dia. Oh, Musa itu sangat kudus. Orang yang sangat paling dekat pada Tuhan. Coba angkat tangan kamu menang loh. Kamu cari di perjanjian lama. Orang yang paling dekat dengan Tuhan. Musa kan. Musa. Paling disayang. So itu dia. Kenapa tubuhnya tidak dapat? Inilah kalau teologi tadi. Anda belajar lewat firman tuh tertulis. Kalau kita ini dibukakan. Oh. Kenapa jasad Musa tidak dapat? Karena kau diangkat. Tuhan bilang, salah Musa. Masuk dia Allah hidup. Tuh, Sama dia Elia. dan dia Itulah kenapa jasadnya tidak dapat. Nah ini pembukaan. Wahyu. Nah kita itu gereja sebenarnya anak wahyu. Tapi banyak gereja-gereja standar yang mereka bisa menentang itu. Dia katakan salah itu, ya. Mereka tidak tahu sebenarnya kan, cuma tahu yang tertulis. iya yang tertulis. Jadi kasih nama Tuhan, Musa itu sehat sampai 120 tahun. Nah kita juga bersama dengan benar, kita akan sehat. Tak suka menjadi begitu loh. Amin. Biar so tua tak Iya, kenal. biar tua tetap kuat. Yang kuat pegang-pegang Iya. dekat. Musa enggak pandangan jalan pakai kacamata dia. Gertak-gertak dia, rambut putih. Orang kalau dia di alam roh, dia kalau tertawa gagah sekali. Jangan lupa opa-opa. Oh, Musa itu penggampang tertawa. Dia paling lembut dia punya hati. Musa. Waktu Tuhan bilang, Tuhan semara ini Israel tegar tengkuk toh. Tuhan bilang mereka bersungut-sungut terus. Iya. Tuhan bilang aku akan binasakan segenap bangsa ini. Musa bisa. Tuhan. Kalau dia langsung berani kepada dia. Dia melawan Tuhan dia karena dia sayang pada Israel. Tuhan, bagaimana kalau bangsa-bangsa lain lihat Tuhan? Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan cuma bunuh semua. 40 tahun atau putar-putar. Baku tawar menawar dengan Tuhan dia. Dia berani. Dia sebenarnya takut pada Tuhan. Dia sayang pada Israel. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau bunuh pada orang semua, bunuh dia pada Tuhan. Oh, Ambil situ. Tuhan sebelum Tuhan ambil pada orang semua, Tuhan bunuh. Jadi Musa itu betul, dia hati paling lembut. dia katakan sekolah dari Mesir loh. Karena itu dia sangat disayang Tuhan. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, bahkan sampai perjanjian baru, bukan Yohanes. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, yang maha kuasa, Musa. Karena itu mereka akan datang kembali. Dia memang orang pertama kali yang kasih lolos turun Israel dari tanah Mesir loh. Bukan Henok. Orang yang sangat disayang Tuhan. Karena dia punya hati sama dengan Tuhan. Lembut. Oke, jadi ini rahasia-rahasia mendalam. Saudara, Kristenan itu bukan cuma tertulis. Yang lebih hebat itu ada pekerjaan roh, pembukaan rahasia. Rahasia. Dan saya katakan di sini, sahabat itu sangat penting. Kalau Anda beristirahat benar, Anda akan sehat seperti Musa. Lebih hari bukan lebih merosot, lebih hari lebih sehat. Betul, saya rasa begitu. Biar ada tuh bagian kalah, tapi bisa kalah lagi. Rupa orang kalah perang. Tapi saya rasa lebih sehat. Lebih sehat, lebih
damai sejahtera. Dan itu akan terjadi sesuai iman. Ya. Nah, kasih Tuhan jadi bersahabat benar. Sahabat kita juga bukan cuma sekedar sahabat. Itu ada janji di sini. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan membuat kita berkendaraan kemenangan, mencapai puncak-puncak dari kehidupan kita, ya. Kemakmuran. Kalau kita usaha, kita akan usaha sampai puncak. Kalau kita ini punya suatu kemampuan itu kita bawa Tuhan buat kita mencapai sampai puncak. Kalau kita sebagai orang memiliki harkat martabat kita akan dibawa. Kita akan menjadi biar kita ini tidak mencari-cari hormat, ya, tapi kita akan dibawa jadi terhormat. Orang-orang akan pandang hormati kita. Kita akan berdiri dengan bangsawan-bangsawan, dengan pejabat-pejabat, dan mereka akan hormat sama kita. Ada kewibawaan, ya. Jadi enak sekali kemakmuran kita dibawa sedemikian. Nah, tentang hebatnya sahabat itu, saudara kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini kita tahun ini Tuhan membawa saya kepada satu tahap di mana kita mempraktekkan apa yang telah kita terima, ya. Jangan kita jadi orang seperti ya dulu, karena saya kasih ilustrasi ini karena saya lihat begitu di lapangan. Dulu saya sering belajar bela diri karena beberapa kali saya ya mengalami, memang ya itulah pengalaman, harus memang unik. Jadi saya berpendapat harus belajar. Ada orang belajar banyak jurus bunga-bunga dan kembang, hebat. Tapi ketika dia mengalami suatu keadaan yang membahayakan, hilang semua jurus itu. Bunga-bunga hilang, langsung KO dia, dipukul, dicikam atau dipotong, ya. Bisa seperti itu. Tapi ada orang, biar dia belajar sedikit saja hal-hal yang praktis dan sederhana. Saya pernah melihat ini, ya. Saya sangat itu terinspirasi kepada saya. Ini orang dia cuma belajar tinju. Ya, kebetulan saya tinggal di waktu kuliah saya tinggal di Bahu, di Manado Jakarta 1 ini. Di situ termasuk pusat kegiatan training tinju. Banyak atlet-atlet nasional lain gitu. Dan ada orang ini dia bukan petinju, tapi dia mempraktekkan itu pelajaran tinju itu. Saya lihat ya orang-orang di situ, anak-anak muda di situ, rata-rata mereka jago pukul pelajaran praktis itu tinju, ya. Mereka cuma belajar ya berapa jurus, katakan berapa teknik, yaitu jab strike, kemudian menghindar. Cuma itu yang saya melihat dengan mata waktu itu. Saya berdiri di lantai atas di tempat kos. Waktu itu dari kampung tetangga lah, terjadi konflik dengan anak-anak muda di situ. Saya lihat, wah, datang semua dari kampung tetangga waktu itu. Orang-orang bawa barang tajam, pedang lah, dan pisau dan sebagainya. Nah, ada anak muda ini, dia lagi di situ, dan dia tidak lari, orang lari, dia cuma santai. Ketika mereka datang dengan pedang, parang, diayunkan parang itu, memang kalau kena leher putus lah, dihantam, memang lari-lari, memang langsung niat mau potong. Karena ini tawuran tuh, yang lain lari, dia tenang aja. Jadi ketika diayun begitu, dia langsung masuk, langsung tumbang. Jadi pedang ini diayunkan, dia masuk duluan, dia strike, ya. Jadi itu metode sederhana sebenarnya, tapi yang dilatih dengan mendarah daging. Daripada banyak orang belajar kebenaran, banyak, semua dia tahu lah, tapi tidak ada yang mendarah daging, tidak ada yang matang dalam diri, tidak ada kebenaran yang betul-betul mendarah daging dan menyatu dengan itu. Sahabat ya sahabat, tapi sahabat tidak mendalam, tidak dapat manfaat yang benar. Begitu juga kita dalam dunia ini, seperti saudara kita perang. Firman katakan kita berperang di dunia. Melawan apa? Yang kuasa otoritas, penguasa kerajaan angkasa, roh jahat di darat, penghulu dunia gelap. Kita perang. Ibarat kita berperang tiap hari kita ini. Ya. Kita perang dengan iblis.
di alam ruh kita peperangan. Kalau Anda tidak kuat kuasa otoritasmu, kau kalah. Kalau kau kalah, kau akan menderita. Saya saksikannya itu tidak. Karena kita berperang, ada kuasa-kuasa yang membuat apa? Menghalangi usaha. Anda harus bisa berperang. Kalau Anda tidak kuat, panggil orang-orang hamba Tuhan. Bisa mendoakan. Gitu. Kalau Anda kalah, Anda menderita. Nah, seperti itu. Kita banyak mengetahui kebenaran, tapi tidak mendarah daging, tidak mendalam. Itu rugi. Anda harus menguasai pelajaran itu. Saya belajar itu, itu dari saya jadi satu pengertian secara rohani. Secara rohani. Nah, kasih Tuhan, kita mengetahui hal simpel saja yang betul-betul kita benar-benar kuat di situ. Kuat. Banyak orang tahu kebenaran tapi tidak ada kuasa. Kebenaran itu harus ada kuasa. Kalau Anda, musuh kita kan di dunia ini tidak kelihatan. Musuh kita iblis, setan, roh jahat. Kalau Anda tidak bisa melawan iblis, ya, Anda jadi bulan-bulan. Karena itu Anda harus kuat dalam kebenaran. Tentang sabat, melakukan kebenaran itu sungguh-sungguh hidup selalu connect dengan Tuhan. Yang paling pokok itu Anda harus connect terus dengan Tuhan. Karena itu hati itu betul-betul kudus. Jangan seringkali kita terkecoh dengan berkat. Wah, kalau sudah ada pikiran berkat banyak, wah, berkat. Nah, Anda fokus dengan berkat, Anda disconnect dengan Tuhan. Atau tidak melekat. Salah sebenarnya. Sebetulnya strategi paling bagus hidup ini Anda menyatu dengan Tuhan, menyatu pikiran, menyatu hati dengan Tuhan, maka Anda bisa meraih berkat. Ilustrasi, Anda ingin memeluk Gunung Kelabat, oke. Apa daya tangan tak sampai. Tapi kalau Anda menyatu dengan Tuhan, amin, Tuhan bisa, tangan Tuhan. Contohnya begini, Anda misalnya teman Anda Kapolda, Anda ini misalnya katakanlah banyak musuh, orang musuh Anda jahat, Anda teman dengan Kapolda, Anda cuma merangkul dengan dia, jaga hubungan baik. Nanti kalau ada apa-apa Anda tinggal kode. Coba mainkan ini, ada orang ancam-ancam pak kita. Oh, Dapatkan anggota berantai. tinggal dia suruh ini intel dah. Coba ini mainkan dulu ini. Ada ini orang nakal ini, begal bajingan ini. Kelar. Lama itu. Begitu kan ini hidup dekat dengan Tuhan. Yo. Amin. Majuin dengan Tuhan. Join. Memang. Saya tak banyak join dengan manusia, menjalin cari muka manusia, wali kota, gubernur. Majuin dengan Tuhan. Ini Tuhan, macam-macam. Saya koreakan pada dia Tuhan. Rupa bajingan di satu. Tuhan Korea dia saraf di belakang, langsung dulu di. Kau dapat tidur langsung berkutik, ya tuh. Bagi ini umpama. Jadi begini saudara, hidup ini dekat dengan Tuhan. Jangan kita terlalu fokus di berkat. Nah ini kok ada jemaat ini sebenarnya for dorong, tapi dorong dah hadir. Nah, Anda yang diberkati. Amin. Jadi saudara, sahabat ini tidak usah lihat sejak berapa. Ini dapat itu. Dia berkat yang sebenarnya. Berkat sebenarnya itu firman katakan, jaga hubungan dengan Tuhan dan salah satu laksanakan sabat. Sabat ini bukan cuma sekedar ada janji, ya. Israel menang, Israel jadi hebat, jadi jaya karena sabat. Amin. Lupa tangkai ini lagi. Ada pertanyaan dulu. Siapa tahu ada. Nah ini karena jangan cuma satu arah. Ya. Yo. Saya juga senang kalau saya mengajar di sekolah SMP, sekolah tinggi dulu. Jadi selalu saya pancing.
Anda jangan cuma menerima ya. Anda juga harus kritis, bertanya. Kalau dulu saya duduk belajar jadi siswa. Kalau saya bertanya itu pertanyaan kadang-kadang dosen memang susah menjawab. Pusing. Tuhan kasih hikmah tuh. Saya suka pertanyaan berkualitas. Jangan cuma dengar-dengar. Jangan cuma dengar-dengar, belum ada masukan. Jadi hari ini saudara, tanggal 1 Januari 2022, kita melangkah di tahun baru ini, berbeda dengan tahun lalu. Ya. Tanggal 1 Kalau yang lalu kita tidak belum mendalam. Hari ini kita mendalam, kita akan lebih sehat lagi, amin. Lebih diurapi lagi, lebih berhasil lagi. Amin. Saudara, saya kasih satu berita sukacita. Anda boleh mengatakan apalah. Tapi saya katakan, puji Tuhan, di dunia ini masih banyak orang-orang benar. Mereka telah berjuang, dan rencana iblis untuk menguasai dunia ini dan akan membuat orang-orang percaya untuk mengalami siksa itu sudah gagal. Oh, puji Tuhan. Karena itu saya lihat COVID ini tidak akan jauh lagi. Oh, Dana COVID sudah habis. kalau habis so normal. Jadi mereka punya segala sumber daya sudah dikat. Mereka punya rencana, mereka punya keuangan, mereka punya strategi, kekuatan, semua sudah dipatahkan. Bahkan mereka punya otak-otak dalang-dalang intelektual sudah ditangkap dan diperadilankan, diadili. Jadi saudara mengucap syukur, bagi saya ini harus disyukuri. Ya. Memang Tuhan sudah kasih ingat supaya kita boleh. Kalau kita firman katakan karena orang-orang benar, waktunya dipersingkat. Bukan cuma dipersingkat, karena kalau orang-orang benar sungguh-sungguh saudara, berjuang bayar harga, bergumul dengan Tuhan. Tuhan kan berdaulat, itu semua bisa dieliminir. Bisa saja. Sama dengan Tuhan bilang, Pak Musa, mereka bangsa tegar tengkuk dan bersungut-sungut, aku akan binasakan mereka semua. Kalau Musa lepan aku, salah Tuhan keputusan ya, orang tak bisa rubah. Tapi karena Musa bilang, Musa ketut sayang pada orang, Tuhan, masa Tuhan mau binasakan? Nah, bagaimana bangsa lain mau bilang Tuhan? Bangsa Israel Tuhan kasih keluar dari Mesir, Tuhan cuma bantai habis pada pasir. Bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan mau bunuh pada orang, Tuhan mau binasakan, saya duluan dan Tuhan. Begitu lagi sekarang, banyak hamba Tuhan, dan tak tahu yang lain. Tapi saya, Tuhan, 7 miliar jiwa tuh. Kalau Tuhan binasakan, Tuhan kasih luaskan antikris berkuasa. Yang selamat sekarang mungkin tidak sampai 1 miliar. Banyak. Orang Kristen banyak memang 3 miliar atau 3. Dan 3 miliar itu belum semua Islam. Semua Islam. Mungkin tidak sampai 1 miliar. Tuhan. Berapa dulu kerajaan Allah? Berarti itu neraka full. Surga kosong. 7 kali berapa itu Tuhan. besar itu surga? Jadi kita ada bergumul, Tuhan kalau boleh 7 miliar jiwa. Oh, selamat. Kita berdoa nih, jujur kita bicara, kalau enggak kita dapat kita berdosa. Berulang-ulang 7 miliar jiwa. Boy, kasihan turunan Adam dan Hawa. Mereka banyak tidak sadar, mereka disesatkan. Mereka berdosa tidak sadar. Ya? Kasih kesempatan. 7 miliar jiwa selamat. Rupanya Tuhan dengar. Amin. Tuhan dengar. Sekarang Tuhan kalau satu jiwa juga dia memenangkan, Tuhan bergembira. bayangkan, Tuhan senang. satu jiwa surga tepik sorak. Seluruh surga ini. Oh, Semua malaikat dengan cuma 1 jiwa. apalagi 7 miliar. Pesta selama-lamanya tuh orang. Amin. Iblis bangkrut. Memang iblis harus bangkrut. Dia kuat paling Mar, brengsek itu. soalnya apa dia mau dirantai jadi sudah keras sekarang. Iblis itu sesuatu pribadi yang layak bangkrut
layak gagal total, Iya. layak hancur, dia layak binasa. Mal, so itu gara-gara dia sudah mau binasa, kemudian kerja keras lah sekarang. Biar dia kerja keras sekarang sukawan. Kalau anak-anak Tuhan semua mau bangkit, Itu mal. sedang satu anak Tuhan kan sekala apa dia. Iya, bagaimana? Dia lain raja. Cuma banyak anak Tuhan lain anakku. Itu no. Cuma jaga-jaga DP pun, Wah. dia belanga. Anak-anak Tuhan bagi payah di surga paling rendah dong tanpa di surga. Anak-anak Tuhan itu mesti peduli. Oh, coba gua ada Anak-anak berjuang. Tuhan itu mesti berjiwa pahlawan lah. Iya. Iya tuh. Jangan cuma. Betul. Dan cuma pikir lagi Sekarang lagi. nggak beda-beda lain. Iya. Tapi itu akan pakai saya kan buat dulu kan